kembali lagi bersama saya Gabriel Serafin dalam program UMO, UAJ Meets Outside, UAJ TV Striving for Excellence. UMO atau UAJ Meets Outside merupakan salah satu program dari UAJ TV yang berisi diskusi ringan dan sharing seputar hal-hal menarik baik dengan dosen maupun mahasiswa. Di episode kedua ini, UMO akan bahas seputar dunia hiburan, yaitu perfilman. Namun, berbeda dengan episode sebelumnya, kali ini kita akan membahas perfilman dari sudut pandang disiplin ilmu psikologi. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah film Jumbo. Bagi pemirsa yang belum kedapetan nonton Jumbo, Jumbo ini adalah film yang mengisahkan tentang seorang anak yatim piatu bernama Don yang tinggal bersama neneknya. Don kerap kali mengalami perundungan akibat fisiknya dan dalam film ini ia mencoba untuk membuktikan dirinya bersama dengan teman-temannya yaitu Nurman dan Mai. Tapi sebelum itu, hari ini tentunya aku nggak sendiri. Aku ditemani dengan narasumber yang tepat untuk membahas topik ini yaitu Mbak Penny Handayani, dosen program studi psikologi Unika Atmajaya. Selamat pagi Mbak Penny, bagaimana kabarnya? Baik, terima kasih Kak Gap. Puji Tuhan. Mbak Penny, untuk membuka diskusi kita hari ini mengenai film Jumbo dan kaitannya dengan psikologi anak. Pada saat saya menonton Jumbo, ada satu hal yang terbesit Mbak di kepala saya, yaitu bagaimana sih sebenarnya trauma masa kecil itu terbentuk. Nah, dalam pandangan Mbak Penny, apa yang menyebabkan trauma Mbak pada anak-anak? Oke, siap, menarik sekali ya. Jadi dari kurang lebih 2 jam kita bisa menarik banyak tentang Jumbo. Tapi memang salah satu hal yang menonjol mungkin bagi para ibu-ibu dan para penonton adalah, wah ternyata film ini menampilkan tentang trauma. Kalau dari sisi psikologi kita bicara trauma adalah peristiwa yang memberikan efek secara fisik, psikologis kepada seseorang. Mungkin peristiwanya netral, tapi bagaimana seseorang berefek, berespon, dan emosi yang ditimbulkan terhadap peristiwa tersebut akan beda-beda. Contohnya gini, mungkin ada orang yang kalau dapat nilai 10 Kak, itu bahagia. Tapi ada orang yang dapat nilai 10 kok sedih. Sama-sama nilai 10, tapi ada orang yang berespon dengan cara yang berbeda. Dengan film Jumbo kita belajar bahwa ternyata kehilangan orang tua bisa berespon menjadi hal yang berbeda. Bisa jadi hal yang positif dan negatif. Jadi kalau kita bilang apakah film ini banyak menampilkan tentang trauma? Ya, tapi dengan cara yang ringan, cara yang bisa kita jadikan sesuatu yang bisa kita ambil, sesuatu yang dipelajari. Oke, baik. Mungkin kalau dari penuturan Mbak Penny tadi kan menyinggung sedikit juga tentang peran orang tua ya. Tapi kalau kita melihat kembali ke filmnya ya Mbak, di situ juga ada faktor dari perundungan terhadap si karakter utamanya Don ini. Nah, menurut Mbak Penny, bagaimana sih terkait fenomena perundungan yang rupanya tuh bisa juga menjadi faktor dalam pembentukan trauma masa kecil? Betul. Nah, bicara perundungan itu juga salah satu isu yang ditampilkan pada film Jumbo. Nah, mungkin bagi pelaku perundungan yang kalau di film ini namanya Atta ya Kak ya, betul. Gitu. Bagi Atta ada kalimat yang dia state dalam film itu yang dia bilang, aku kan cuma bercanda. Nah, kalau kita dalam psikologi apa sih esensialnya bedanya bercanda dengan perundungan? Ada 3 nih Kak Gap. 1, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Jadi berulang-ulang nih dilakukan Atta terhadap Don. 2, dilakukan secara sengaja. Ada tujuannya, bukan sesuatu yang aku nggak tahu, tapi memang sengaja untuk menjatuhkan. Dan yang ketiga, ada unsur ingin membuat pelaku menjadi lebih superior daripada korban. Jadi kalau kita bilang apakah Atta melakukan itu dengan sengaja, bagi Atta dan Don akan 2 persepsi yang berbeda. Bagi Don, ini berulang-ulang dilakukan kepada aku doang. Ini berulang-ulang dilakukan untuk membuat aku merasa lebih rendah daripada Atta. Diulang-ulang dilakukan untuk melukai. Disitulah kriteria bullying sebenarnya sudah terjadi. Jadi bagi Atta adalah bercanda, tapi bagi Don persepsinya ini sudah bullying. Mungkin itu Kak. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat ya Mbak, tidak menutup kemungkinan terkadang film atau media itu bisa jadi kurang tepat dalam menggambarkan trauma, baik industri film di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, menurut Mbak Penny sendiri, apakah Jumbo itu telah memberikan representasi trauma yang cukup realistis atau ada aspek yang masih bisa kita kaji ulang? Kalau kita bicara anak usia Don, salah satu hal yang paling membuat pengalaman terluka secara emosional adalah kehilangan orang yang memberikan kasih sayang.
Jadi bukan hanya sandang pangan papan, tapi kalau bahasa kerennya psikologi adalah attachment. Orang yang bisa memberikan kelekatan ke attachment. Ingat nggak dulu waktu TK sedih banget ya ditinggal sama orang tua, dititipkan ke sekolah gitu. Karena ada persepsi, ibu saya nggak sayang saya ya. Ibu saya kok naruh saya di sekolah, ibu saya akan balik atau tidak. Nah disitulah akhirnya trauma ini disampaikan oleh sutradara dengan kehilangan seseorang yang disayangi. Mungkin itu yang disampaikan dengan ala persepsi anak-anak. Oke, nah kalau tadi kan kita berarti banyak faktor ya Mbak sebenarnya yang menimbulkan trauma pada anak, baik dalam hal kurangnya kasih sayang atau mungkin attachment yang tadi dia tidak bisa temukan gitu ya di orang tuanya, lalu perundungan juga terjadi. Nah, apa sih Mbak dampak jangka panjang dari trauma masa kecil yang tidak ditangani dengan baik? Dan bagaimana cara terbaik untuk membantu anak pulih dan berkembang? Aduh, kalau ngomong bagaimana caranya luka diobatin susah Kak, karena psikologi bukan seperti kedokteran yang waduh tangan saya patah, wah sebulan lagi di gips akan selesai. Tulangnya akan tergabung lagi, tidak akan seperti lama. Tapi kalau kita bicara apakah trauma psikologis bisa disembuhkan? Kasuistik, setiap orang akan punya cara untuk mengatasinya. Kalau bahasa keren psikologinya coping gitu ya. Bagaimana cara coping dengan stres itu beda-beda, coping dengan trauma beda-beda. Cara untuk orang bangkit dari proses trauma pun akan beda-beda. Sehingga akhirnya kalau kita bicara bisa nggak sih trauma itu sembuh? Mungkin hanya Tuhan dan orang tersebut yang tahu jawabannya. Tapi apa sih yang bisa kita lakukan? Sebenarnya trauma bisa kita deteksi dia sudah berangsur menjadi positif atau negatif ketika orang tersebut bisa melakukan fungsinya sehari-hari. Kalau di Don, saya lihat anak ini keren banget loh coping traumanya, dimana meskipun dia tahu dia sedih kehilangan dengan orang tuanya, tapi dia masih bisa menjalin pertemanan, hubungannya dengan guru sekolah juga oke, hubungannya dengan neneknya juga oke. Tidak pernah diceritakan bahwa dia ada masalah dengan sekolahnya dan sebagainya. Diasumsikan bahwa coping trauma yang dilakukan oleh Don cukup oke. Oke Mbak, mungkin bagi pemirsa yang saat ini sedang menonton dan memiliki trauma masa kecil, apa Mbak yang bisa dilakukan oleh mereka untuk berdamai dengan luka itu? Apakah ada yang bisa dilakukan untuk diubah di masa mendatang? Oke, itu pertanyaan yang dalam tuh Kak. Jadi prinsipnya di psikologi, racikan obat setiap orang beda-beda. Apa yang berhasil untuk satu orang mungkin tidak berhasil untuk orang lain. Caranya adalah finding what works for you. Jadi kalau bagi saya, kalau saya ada proses traumatik yang perlu saya lakukan adalah nafas dulu, cari seblak, saya akan recovery. Tapi bagi orang-orang tertentu mungkin recovery-nya agak lama. Jadi kalau ditanya apa sih yang bisa membantu kita recovery dari sebuah proses traumatik, yang bisa kita lakukan, tanya bagian apa yang terluka, apa yang berefek kepada saya, kemudian cari cara untuk mengatasinya. Karena ada orang yang dibilangnya tuh anak sekarang tuh healing tipis-tipis gitu ya, kabur dulu nih dari sumber traumanya, kalau sudah ada energi, kesiapan psikologis balik lagi. Ada juga yang bilang oke, saya harus diem, shut down everything, gak ketemu siapapun, finding inner peace-nya ketemu, baru saya bisa menghadapi sumber trauma. Atau bahkan yang melakukan hal yang negatif nih Kak, kabur dengan mungkin nafsa, kemudian obat-obatan, kemudian alkohol. Intinya adalah kenapa mereka melakukan itu? Mereka ingin men-stop rasa sakit yang dirasakan, jauh dari sumber rasa sakit itu, untuk menemukan oke, saya kembali kepada diri saya dan bisa menghadapi sumber sakit. Jadi kalau ditanya racikan obatnya apakah susah nih, tapi semua orang pasti akan punya obatnya. Masalahnya adalah satu langkah sebelum kita menemukan obatnya adalah cari tahu dulu. Hal itu membuat saya terluka di mana, saya merasakan trauma di mana, sehingga kita bisa mengobati lukanya. Dan proses itu berdarah-darah loh Kak, karena kembali mungkin kita harus mengenang masa lalu, ketemu sama sumber traumanya, ketemu dengan efek-efek dari trauma tersebut, dan itu prosesnya bisa cepat, bisa lambat. Oke, baik. Berarti kalau boleh kami simpulkan, trauma itu datang dari berbagai faktor eksternal ya Mbak, baik dari orang tua maupun lingkungan. Namun racikan setiap orang untuk pulih kembali, untuk bangkit kembali itu berbeda-beda. Dan itu yang perlu kita lakukan untuk mengenali luka apa yang sebenarnya kita rasakan, apa yang menyebabkan, dan dari situ kita mengambil kembali langkah untuk memulihkan diri gitu ya Mbak. Baik, ini
baru sebentar aja, tapi sebenarnya pembahasannya sudah sangat menarik ya Mbak. Nah tapi tentunya teman-teman nggak segitu aja, karena pada segmen berikutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang film Jumbo dari perspektif ilmu psikologi. Namun sebelum itu, yuk kita saksikan liputan berikut ini. Tetap di UAJ TV, Striving for Excellence. Halo pemirsa, bersama saya Olivia Clara dalam liputan UMO UAJ Meets Outside melaporkan dari kampus Semanggi Unika Atmajaya. Saat ini saya sedang berada di Atma Canteen yang sudah mulai beroperasi sejak 2 Juni 2025. Dan pada kesempatan ini saya akan mewawancarai para orang tua dan mahasiswa terkait bullying. Kenalin, nama saya Mario dari jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Angel, mahasiswa psikologi Unika Atmajaya angkatan 2021. Nama aku Tania, aku menempuh studi di Komunikasi Unika Atmajaya di semester 4. Nama saya Natalia Widyasari, saat ini bekerja di Unika Atmajaya di Departemen Komunikasi sebagai dosen. Halo, perkenalkan nama saya Andre, saat ini saya tinggal di Kota Depok. Kalau hubungan dengan orang tua sih sebenarnya kita bukan yang terlalu sering ngobrol ataupun cerita-cerita, cuman emang lebih ke ngarahin aja sih, kayak secara akademis, secara karir, kayak gitu. Peran orang tua itu nggak hanya sekedar mendidik aja, tapi membimbing, mengajar, dan mendidik. Andai kata salah satu di tiga ini nggak terpenuhi, maka saya percaya bahwa anak itu pasti bakalan tertutup. Ya intinya nggak bakal terbuka terhadap masalah-masalah yang dimiliki gitu. Untuk pengalaman terkait bullying ada waktu itu di sekitaran SD ke SMP. Itu mungkin karena menganggapnya bercanda, juga aku temenan sama rata kan cowok. Itu mereka kan ya mungkin anggapnya bercanda dan nggak begitu ngerti gitu ya. Itu mereka ngarah ke fisik, mereka tuh ngatain dan bahkan ngasih aku julukan yang agak parah banget juga. Bersyukur aku punya keluarga yang super support, apalagi mama, karena waktu itu aku cerita kan kayak aku diginiin di sekolah gitu, terus mama akhirnya ngedukung aku dan yaudah yuk perbaikin diri aja, kamu kan juga udah masuknya mau remaja gitu, jadinya dibawalah ke klinik. Waktu itu karena jerawatan akhirnya aku facial, terus juga udah pakai krim-krim dokter juga biar mukanya nggak jerawatan, terus aku luluran kayak gitu-gitu sih. Yang pertama kita perlu tahu adalah apakah mereka tuh usil iseng biasa ataukah itu sudah mulai membahayakan. Terus apakah yang diusilin itu bisa menerima dengan santai, apakah yang diusilin tuh merasa terganggu kan, sebenarnya itu satu. Jadi kalau yang sudah mulai berbahaya tuh kalau udah main fisik ya, kalau udah main fisik memukul gitu, menciderai gitu, mencelakai, sama kalau dia sudah nggak nyaman untuk aktivitas sehari-hari. Saat ini banyak sekali pihak-pihak yang sebenarnya justru mendukung bullyingnya. Baik itu dari orang tua si anak yang membuli, kadang-kadang gurunya juga sama juga, kadang-kadang dari pihak lain pun melihat bullying itu jadi cuman sekedar cuman gitu doang, masa marah-marah sih kayak gitu. Buat saya itu kurang tepat sih sebetulnya. Jadi pasti kita sebagai orang tua kita perlu tahu dulu anak kita itu yang mana sih karakternya. Jadi ya mungkin untuk orang tua adalah perlu membuat situasi atau menciptakan ruang aman tadi. Jadi ruang aman untuk sekedar cerita, ruang aman untuk marah-marah, misalnya ruang aman untuk meluapkan emosinya gitu. Meskipun emosinya itu menurut ibunya gitu mungkin menakutkan gitu, misalkan nangis gerung-gerung gitu sambil nyakar-nyakar tembok gitu, ya udah biarin aja gitu. Jadi itu langkah awal ya, dan langkah selanjutnya mungkin tergantung interaksi antara ibu sama orang tua sama anak-anaknya. Orang tua itu yang pasti pertama tentunya memastikan, buat saya orang tua perannya salah satu yang paling penting adalah memastikan bahwa semua orang itu mendapatkan playing field yang sama. Jangan sampai nanti ada anak yang kemudian merasa istimewa, tapi juga jangan sampai ada anak yang merasa terintimidasi. Pergaulan anak-anak itu, pertemanannya biasanya itu sifatnya lebih pure, lebih candid ya istilahnya mungkin ya, lebih candid.
Kalau mereka berantem ya mereka berantem, kalau mereka ada perselisihan ya mereka ada perselisihan. Tapi biasanya kalau orang tuanya nggak ikutan dan anaknya dididik dengan benar, 5 menit lagi juga main lagi bareng. Itu yang berbeda ketika orang tuanya turun. Kalau udah ada yang ngebelain, udah ada yang menyalahkan satu pihak atau membela satu pihak, itu yang jadi kemudian salah. Tentu kita harus mengajarkan mereka seperti apa yang benar, tapi yang paling penting buat saya adalah jangan sampai ada yang merasa oh saya perlakuannya berbeda. Sekian laporan dari Kampus Semanggi Unika Atmajaya, saya Olivia Clara kembali ke studio. Kembali lagi bersama saya Gabriel Sarafin dalam program UMO UAJ Meets Outside UAJ TV Striving for Excellence. Terima kasih Olivia Clara atas liputannya. Cerita-cerita yang dibagikan oleh para orang tua dan mahasiswa tadi benar-benar membuka mata kita bahwa bullying itu bukan hanya persoalan individu, tapi juga berkaitan erat dengan peran keluarga terkhusus orang tua. Tapi pembahasan kita belum selesai nih. Balik lagi dengan narasumber kita, Mbak Penny Handayani. Oke, Mbak Penny, dalam film Jumbo, kita diperlihatkan tokoh anak-anak yang bisa dikatakan kehilangan sosok orang tuanya. Nah, bagaimana sih Mbak hal ini mempengaruhi tumbuh kembang anak secara emosional dan psikologis dalam kehidupan sehari-hari mereka? Oke, ini menarik sekali Kak. Kalau dibilang apakah ketidakadaan peran orang tua membuat mereka kehilangan atau menimbulkan perilaku yang berbeda? Secara sekilas saya merasakan iya. Jadi kalau dibilang apakah kehilangan orang tua memberikan efek yang signifikan kepada anak? Ya. Pertama, orang tua bukan hanya memberikan fungsi sandang, pangan, dan papan, tapi juga love and belongingness. Kalau bahasa kerennya yang tadi di segmen 1 kita bahas tentang attachment. Karena ketika mereka merasa bahwa ada orang yang kalau saya nangis kejer nih Kak, akan datang mamanya bilang, adik kenapa, pampersnya kenapa, lapar ya. Dia merasa bahwa apapun yang saya butuhkan, apapun yang saya lakukan, akan ada orang di sana yang peduli sama saya. Bayangkan ketika anak saya anak panti asuhan gitu ya, yang saya harus berteriak mungkin agak lebih kejer agar pengasuh bisa mendengar dan datang ke saya. Dibandingkan dengan anak yang berpengasuhan berbasis rumah. Dari sini kita tahu bahwa orang tua bukan hanya memberikan fungsi sandang, pangan, dan papan, tapi juga menimbulkan rasa aman dan nyaman. Aman terhadap kebutuhan saya akan terpenuhi, nyaman kenapa? Karena ada orang yang sayang sama saya. Jadi kalau dibilang apakah ketika orang tua meninggal pada fase tertentu di usia anak-anak, terutama di anak usia dini, akan menimbulkan sesuatu kepada anak? Ya, tapi kemudian disinilah fungsinya. Enaknya kita tinggal di Indonesia Kak, ketika ada salah satu orang tua yang meninggal, keluarga besar akan datang dan meng-cover fungsi itu. Jadi diharapkan fungsi itu bisa di-cover oleh orang lain. Oke, nah berkaitan dengan hal tersebut ya Mbak, kalau kita berkaca kembali, berarti kan terkadang dalam beberapa kondisi peran orang tua itu diisi oleh sosok lain seperti kakak, nenek, kakek, paman, atau bahkan teman. Nah, dalam situasi seperti ini, bagaimana caranya para wali ini tetap bisa hadir secara optimal dan merasa cukup dalam menjalankan peran mereka? Oke, nah kalau dibilang, waduh saya tante, saya kakek atau nenek yang fill in the gaps, apa yang bisa saya lakukan? Lakukanlah fungsi sebagai seorang ayah dan ibu kepada anak tersebut. Apa yang dia butuhkan, berikan. Bukan hanya ketika dia lapar diberikan makanan, tapi sesimpel ketika, Kak aku nggak ngerti nih bagaimana caranya bahwa 3 tambah 2 sama dengan 5. Pendampingan tentang belajar, pendampingan ketika anak itu menghadapi masalah. Kak, saya ada masalah nih di sekolah, bercerita, memberikan pemenuhan kebutuhan psikologis. Jadi kalau ditanya tadi kakak nanya gimana sih apa yang bisa saya lakukan ketika saya menjadi wali dari orang tua yang meninggal, penuhi kebutuhannya. Tapi kadang-kadang orang pada umumnya hanya fokus kepada sandang, pangan, dan papan. Ketika kita ingin melakukan fungsi orang tua, kita memberikan kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa nyaman, dan yang pasti kebutuhan akan cinta kasih. Itu yang bisa kita berikan. Nah, aplikasinya monggo dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Bagaimana ungkapan rasa cinta gitu ya. Karena di keluarga tentu yang kayaknya kalau dicium itu ringkuh ya Kak gitu ya. Tapi ada keluarga yang tertentu yang bilang aku mau dipeluk dong, aku mau dipeluk gitu ya. Jadi
kembali kepada norma keluarga masing-masing bagaimana pemenuhan kebutuhan itu bisa diberikan. Oke, menarik sekali Mbak Penny. Nah, berarti kalau misalnya tadi kita lihat lagi ya Mbak, maksudnya kan banyak dalam hal ini kita membahas juga tentang attachment dan belongingness di dalam rumah ya. Nah, sedangkan terkadang beberapa orang tua tuh masih ada yang memiliki pemahaman bahwa hadir di rumah saja itu sudah cukup Mbak. Nah, sebenarnya kalau dari pandangan Mbak Penny, bentuk kehadiran yang sungguh efektif itu seperti apa sih Mbak? Hadir is present. Coba. Hadir adalah hadiah, bukan gitu Kak. Maksudnya hadir tuh bener hadir kalau bahasa psikologisnya fulfill, mindful dimanapun kita berada. Pernah nggak Kak di rumah gitu ya, orang tuanya datang tapi sibuk pakai HP karena menuntaskan pekerjaan yang tersisa dari rumah gitu ya. Jadi badannya di rumah, otaknya di kantor gitu ya. Atau ada juga samping aku tapi dia sibuk untuk nonton TikTok sendiri gitu ya. Nah, ini yang dibilang bagaimana caranya kita bisa hadir sebagai orang tua, jiwa dan raga otak semua di satu titik ketika kita memberikan interaksi dengan anak kita. Kembali, saya sering sekali nih ya Kak, ini juga saya sedih gitu ya. Ada ibu menyusui anaknya tapi pegang HP nonton TikTok. Jadi iya, saya peluk anaknya, saya susui anaknya, tapi dia tidak menyentuh anaknya, tidak yang adek lapar ya, adek miminya pinter ya. Itu rasanya akan beda dengan orang tua yang hanya menyusui kemudian tangan kanannya memegang HP, fokus dengan TikToknya. Being present, being mindful, being really here and now itu yang penting menjadi orang tua. Karena sering sekali, jangankan orang lain, saya juga sering begitu Kak. Mama pegang HP mulu, kenapa sih? Kan aku lagi mau gambar sama mama. Aduh, itu tertampar jiwa dan raga. Dan banyak sekali memang dengan kebutuhan finansial, saya juga tidak sarankan dengan kebutuhan dinamika kota Jakarta dengan tanggung jawabnya. Kadang-kadang menjadi here and now itu sesuatu yang sangat luxurious Kak, gitu ya. Karena kembali kadang-kadang pada posisi tertentu orang tua tidak bisa menolak dan memisahkan diri dengan pekerjaannya. Jadi kalau dibilang bagaimana caranya, kembali ke salah prioritas sih Kak, gitu ya. Kalau prioritas kita keluarga, maka mau tidak mau ketika saya sedang memberikan pelayanan bagi keluarga saya, hal lain menjadi nomor 2. Tapi ketika saya di kantor, saya akan fokus mengerjakan, kemudian secepatnya saya bisa kembali ke rumah untuk menjadi present bersama keluarga saya. Oke, berarti terlihat bahwa sebenarnya interaksi dan keterlibatan aktif itu penting bagi pertumbuhan anak gitu ya Mbak. Nah, kalau boleh dielaborasi lebih lagi Mbak, apa sih dampak positif yang diterima anak saat orang tua itu terlibat aktif dalam aktivitas mereka? Wah, itu rasanya kayak mama ada di sini dan bener-bener peduli sama saya dan dengerin saya. Karena kan kesel banget ya Kak gitu ya, kayak kita lagi pacaran gitu ya. Kamu dengerin aku gak sih? Gitu, itu rasanya kesel banget ada di sebelah aku tapi gak ada di sebelah aku. Sama seperti ketika kita sedang menggambar bersama, saya dengan anak saya gitu ya. Kemudian dia bilang kalimat itu bagi saya, iya ya, kenapa saya menggambar dengan anak saya tapi pikiran saya bercabang. Ketika dia sedang menggambar sambil menceritakan kegiatannya di TK, kok saya tidak bisa memberikan respon? Pasti kesel dong rasanya, gondok gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kembali sih Kak, menjadi orang tua itu berarti plus one. Bukan hanya saya mendapatkan anak, tapi saya juga mendapatkan tanggung jawab di balik anak tersebut. Nah, di situ PR-nya, apakah kita sudah siap menjadi orang tua dan terlibat dengan pengasuhan anak kita? Kita tanya sama rumput yang bergoyang ya Kak. Oke, itu berarti menjadi perundangan bersama bagi pemirsa kita juga yang menonton deh Mbak. Oke, dari perbincangan tadi kita bisa mendapatkan insight bahwa peran orang tua sangatlah penting khususnya pada masa perkembangan anak ya Mbak. Kehadiran itu baik lewat mendengarkan, memberikan pelukan, pujian, atau sekadar menyediakan waktu yang khusus memang untuk mereka, itu dapat menjadi penopang utama untuk menghadapi masa-masa sulit. Nah, menjadi orang tua atau pendamping anak bukan soal kesempurnaan, tapi soal keterlibatan dan kepekaan terhadap dunia anak. Sebagai penutup Mbak Penny, boleh nggak dibagikan satu saja pesan penting untuk para orang tua dan siapapun yang hari ini berperan mendampingi anak-anak dalam hidup mereka? Oke, sip. Nah, bagi teman-teman pemirsa yang sudah nonton Don, ada satu kalimat yang diungkapkan oleh Nenek Don kepada Don. Ketika Don sedang down, dicemooh oleh orang tua, oleh orang-orang sekitar yang mencemooh Don, satu kalimat yang diungkapkan oleh si nenek itu adalah, kalau itu bermakna bagi Don, lakukan.
Jadi kalau orang tua mau memberikan sesuatu yang bermakna kepada anaknya, menjadilah orang yang bisa memberikan makna kepada anak kita, maka anak akan merasakan bahwa kita berefek kepada anak tersebut. Oke, demikian pesan dari Mbak Penny yang sekaligus menutup episode UMO WAJ Meets Outside hari ini. Terima kasih banyak Mbak Penny atas sharing dan insights yang luar biasa yang dibagikan hari ini. Sampai jumpa di episode UMO berikutnya, WAJ TV Striving for Excellence.